Shalom anak-anak semua, pada saat ini kita ketemu kembali seperti biasa. Meskipun hanya online ya, tapi mari kita belajar. Anak-anak semua yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan sebelum kita jauh belajar, apa yang Anda lihat di saat bercermin? Selain orang bercermin untuk memantau diri atau berdandan sebelum keluar rumah, ternyata ada banyak orang yang langsung melihat segala kekurangan mereka di depan cermin. Contoh yang konkret, Papa Adu sekarang ini ada cerminnya, ini cermin kecil. Saya sekarang lagi bercermin, apa yang saya lihat di dalam muka saya? Contoh di dalam muka. Aduh, ada flek ini bekas jerawat jadi hitam kan? Ini lagi nih. Aduh, gimana caranya ya biar muka Papa Adu ini glowing? Itu yang pertama, yaitu melihat kekurangan diri sendiri di dalam bercermin. Renungan kita atau pelajaran kita pada siang hari ini terambil dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Semua, jika kita melihat di dalam Mazmur ini, Daud mengetahui dengan pasti bahwa dirinya bukanlah sebuah hasil kebetulan saja atau diciptakan asal-asalan tanpa makna. Daud tahu bahwa ia ada suatu tujuan dan jiwanya menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan segalanya dengan cara yang dahsyat dan ajaib. Dia atau Tuhan tahu pasti dirinya adalah hasil mahakarya Tuhan yang maha indah. Daud tidak berbicara mengenai ketapanan atau kesempurnaan secara fisik, tetapi ia melihat dirinya sebagai sebuah kesatuan yang utuh, dan ia pun mengucap syukur secara penuh kepada Tuhan atas anugerah yang ia terima, yang Tuhan berikan kepada. Dan terus yang kita pelajari di dalam kehidupan kita, adik-adik semua, bahwa kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang pencipta senang melihat keunikan dari setiap individu. Kita tidak pernah atau perlu merasa iri atau malah rendah diri. Sebaliknya, kita harus menunjukkan keunikan kita dengan melayani Tuhan sesuai dengan kemampuan kita. Aku bersyukur kepadamu oleh karena keajaibanmu dahsyat dan ajaib. Terus yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita saat ini, terus Papa Adu, apakah kita bersyukur dengan adanya pandemi atau COVID-19 saat ini? Adik-adik semua saya mengatakan bahwa di dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita terus bersyukur kepada Allah. Bukti kita bersyukur kepada Allah yang pertama adalah bersyukur atas nafas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, sehingga saat ini kita bisa menghirup udara dengan bebas, tidak dipungut biaya alias gratis, bukan? Yang kedua, bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan adik-adik semua, jika kita mengalami kelemahan tubuh atau contoh yang konkret ya, ketika kita flu, enak gak rasanya? Tidak. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bersyukur kepada Tuhan atas keluarga yang masih lengkap, yang Tuhan titip kepada kita. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan apapun yang menjadi kelemahan dirimu,
jangan engkau melihat kelemahan dirimu, tetapi lihat kelebihan dirimu. Bersyukur kepada Tuhan. Di dalam kelemahan tidak membatasi engkau untuk berkarya. Oleh sebab itu, di dalam kelemahan jangan engkau terpuruk. Di dalam kelemahanmu jangan sampai engkau, aduh, kayaknya aku jelek. Jangan. Karena di dalam dunia ini Tuhan tidak menciptakan yang namanya. Menjadi tugas adik-adik semua, yang pertama adalah coba bercermin di depan cermin di rumah, dan coba tuliskan atau bisa videokan seperti ini, apa kelemahan dan kelebihan Anda. Mana yang lebih dominan? Apakah kelebihan atau kekurangan? Saya harap yang dominan itu ya kelebihannya, bukan kekurangannya ya adik-adik semua ya. Itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa terus renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Itu saja tugasnya. Saya tunggu tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.